ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ahsan TV yang senantiasa insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan acara spesial, yaitu tanya jawab langsung dengan Ustadz. Ya, ini dari pertanyaan dari pemirsa, insya Allah akan ditanyakan kepada Ustadz langsung. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini kita ketemu dengan Ustadz Ahmad Ridwan Abu Fairuz LC MA Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar antum? Sehat Ustadz? Bikhair, alhamdulillah. Masya Allah. Gimana kabar antum? Alhamdulillah khair Ustadz. Ini Ustadz, ada beberapa pertanyaan Ustadz yang masuk. Dan Masya Allah ini mungkin dari antusiasme pemirsa untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Mudah-mudahan dari beberapa pertanyaan ini ada yang bisa dijawab oleh Ustadz. Allahumma amin, Ustadz ya Allah. Iya. Mungkin langsung Ustadz ya. Silakan, tafadhal. Kita ada pertanyaan pertama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Dari hamba Allah izin bertanya, bagaimana hukumnya berbohong ketika berpoligami? Bohong kepada istri dan calon istri serta kepada ibu. Ini karena ibu itu tidak suka poligami. Mohon nasihatnya Ustadz dan penjelasannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, tentunya berbohong dalam agama kita terlarang. Ya. Dan kebohongan itu satu pintu kebohongan dibuka akan membuka pintu-pintu kebohongan yang lain. Dan Nabi kita menyuruh kita untuk jujur. Ada kata Nabi, alaikum bisidqi, hendaklah kalian berkata jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu akan menggiring seorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan menggiring kepada surga. Wa innar rajula la yasduqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. La yasduqa wa yataharra sidqa. Seseorang terus jujur, berusaha istiqamah dan kejujuran, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan dia dalam golongan orang-orang yang jujur. Kata Nabi, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhilah kedustaan, dustaan mengiring kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan keburukan mengiring seorang ke neraka. Wa innar rajula la yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yattaba indallahi kadzaban. Kadang-kadang seseorang berdusta dan terus berdusta sehingga akhirnya Allah tulisnya sebagai pendusta. Ini larangan berdusta secara umum. Dan tak ada dikecualikan Nabi. Boleh berdusta untuk perkara poligami. Tidak ada pengecualian. Tidak ada ya. Ya, kalaupun ada pengecualian sebenarnya nggak dimasukkan ke dalam dusta. Ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW ya, untuk mendamaikan antara dua belah pihak yang berselisih. Dibolehkan seorang menambah sedikit, yunmi khairan, dia tambahkan sedikit, ya itu dibolehkan, ya, masalahnya besar. Ya, kemudian dibolehkan juga ketika seorang berbicara dengan istrinya untuk menyenangkan sang istri. Bagaimana kira-kira masakannya bang? Yang mumtaz, mantap masakan kudu. Kayak kita sedang makan di apa dek? Kayak kita sedang makan tepi pantai, nggak perlu kita lagi pakai garam, tinggal gini aja dari air laut tuh, misalnya. Ya, dan tentunya dalam peperangan. Kata Nabi, al-harbu khud'ah. Peperangan itu adalah merupakan tipu musyirik. Dalam 3 hari ini Rasulullah izinkan. Ya, dan ini pun semuanya kemaslahatan. Tak mendatangkan kemudaratan. Dalam peperangan tak mungkin kita terangkan. Kami datang jam 7 pagi, kami bawa 2000 pasukan, kami bawa senjata ini, nggak mungkin. Ya, maka ini yang dibolehkan Nabi. Dan lain daripada ini, dilarang Nabi SAW. Dan ini pun hakikatnya bukanlah sebenarnya kedustaan. Ya, seperti antum nih, misalnya, ya belikan baju untuk istri. Mana nih dik baju ini? Mantap bang bajunya bang. Padahal dalam hatinya, kok kayak gini dibelikan kawan. Parah kali lah kawan. Misalnya, ya itu nggak dianggap berdusta. Siasat. Tapi andai itu siasat, iya. Tapi andai kata dia mau poligami, akhirnya dia berdusta kepada istrinya, kepada calon istrinya. Aku masih lajang nih, ternyata udah kawin dia 5 kali misalnya kan. Kenapa dia harus berdusta? Dan seorang laki-laki tentunya dia memiliki sikap yang tegar. Untuk melakukan sesuatu kebaikan, mengapa harus berdusta? Katakan terus terang. Ya. Sebutkan, lebih baik di depan, pahit-pahit di depan lebih baik daripada nanti
bahaya di belakang. Harus berani beresiko ya. Berani ambil resiko, katakan terus terang. Tak usah berdusta. Ya. Insya Allah, Allah akan beri taufik, Allah akan mudahkan. Nah, bila kau berkata jujur, walaupun pahit di depan, tapi akibatnya manis. Iya. Daripada manis di awal bagikan madu, terakhir pahit bagikan racun. Setelah itu terjadilah masalah antara istri dengan dia, antara dia dengan mertua, dia dengan orang tua. Akhirnya terjadilah penyesalan. Oleh karena itu tidak kita sarankan, bahkan dilarang. Tak perlulah kalau mau poligami, nggak perlu berdusta. Katakan apa yang ada, katakan apa yang kau lakukan. Apa kalau misalkan ini dalam arti ini berbohong ya? Jika memberitahukan setelahnya bagaimana? Apa termasuk bohong tidak itu? Kalau dia kata memberitahukan setelahnya nggak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Dan dalam Islam hakikatnya mengenai seorang laki-laki yang ingin berpoligami, tidak ada keharusan dia harus memberitahukan istrinya sebenarnya. Tidak ada keharusan. Tapi segera memberitahukannya kan Tentunya kepada ibu dilihat juga. sisi maslahat mudarat. Memang tak ada sama sekali perintah beritahu istrimu, tak ada sama sekali larangan jangan beritahu istrimu. Ya, tak ada. Itu semua kembali kepada maslahat. Jika kira-kira engkau yakin nggak ada mudarat dalam bab ini, nanti dia aku beritahu. Jangan. Andai kata kau tahu, yakin ini kayaknya bakal jadi masalah ini, beritahukan di depan terus sebelum kau menikah. Itu tadi sudah siap beresiko karena ambil resiko dia berpoligami berarti sudah siap ambil resiko tersebut. Ustaz. Iya, siap. Karena di sini ibu tidak suka poligami ini berat kali nih. Wah, tentunya hari ini perlu diperbaiki pemahaman ibu mertua, pemahaman ibu kita sendiri. Ini bagian daripada Islam. Iya. Ya, mengapa sebagian orang suka suaminya berselingkuh? Yang penting jangan menikah. Ini haram. Suaminya ingin yang halal, dia larang. Subhanallah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ketika mendudukkan perkara poligami ini, Allah tahu manusia. Dia yang menciptakan manusia. Dia tahu apa yang dibutuhkan manusia. Karena itu dia turunkan hukum-hukumnya. Dia tahu bagaimana laki-laki, dia tahu bagaimana perempuan. Yang menurunkan hukum poligami itu bukan manusia tapi Allah Rabbul Alamin. Ya, dan tentunya Allah itu maha bijaksana. Maka dia buat berbagai macam ketentuan-ketentuan. Fankihu ma taba lakum, nikahilah yang baik-baik, disuruh yang baik-baik. Minan nisa, dari kaum wanita, masna wa thulatha wa ruba', 2, 3, 4. Tapi Allah kunci di akhir, in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kira-kira kau tak mampunya berlaku adil, udahlah jangan banyak-banyak, satu saja. Ya. Jangan banyak Ya, kemudian Allah pun memberitahukan, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i wal harastum. Kalian tidak akan mampu berlaku adil yang sebenar-benar keadilan terhadap istri kalian walaupun berupaya. Fala tamilu kullal mail, tapi kalian jangan terlampau condong kepada yang satu. Fatadaruha kal mu'allaqah, sehingga akan buat yang lain tergantung-gantung. Allah tahu dalam hati kita tuh nggak akan mungkin bisa kita bagi hati kita secara utuh kecintaan yang penuh. Allah tahu. Nabi yang mulia SAW ketika dia mengetahui dirinya itu begitu condongnya kecintaannya kepada ibunda kita Aisyah. Dia berkata, Allah mahadha qasami fima amliku. Ya Allah, inilah pembagian yang mampu kubagikan. Fala talumni fima tamlikuhu wal amlikuhu. Jangan percaya saya ya Rabb dalam perkara yang kau miliki dan itu bukan kumiliki apa. Perkara hati milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada masalah dalam bab kecintaan. Seseorang itu lebih mencintai yang satu istri daripada yang lain. Yang menjadi masalah dia tampakkan. Yang menjadi masalah dia terangkan. Tentunya ini yang tak baik. Yang jadi masalah yang satu benar-benar dia perhatikan, satu diabaikan. Ini yang dilarang. Ya. Jadi kira-kira memang tak ada masalah dalam bab poligami ini. Sempurna hukumnya. Sahih. Jazakallah Ustaz. Oke. Ini mudah-mudahan ini yang bertanya dapat terwakili nih. Iya. Dan ingat, banyak sekali kadang-kadang ya sebagian orang-orang dia nekat untuk berpoligami, tapi dia ya tidak berkata jujur. Kadang-kadang dia palsukan tanda tangan istrinya. Semua masalah. Di ujungnya jadi masalah, di ujungnya jadi petaka, musibah. Lebih baik di depan kita berkata benar, lebih baik di depan kita berkata apa adanya, daripada di belakang ada apanya. Bukan apa adanya. Baik, Ustaz. Jazakallah barakallah. Kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Iya, tafadhol, silakan. Boleh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafarudin dari Lubuk Linggau. Lubuk Linggau ini Sumatera Selatan ya. Ya. Mau bertanya, di surat Al-Ikhlas ayat 2 yang artinya Allah tempat bergantung. Ustadz, kalau orang miskin bergantung kepada Allah karena ia bergantung kepada bosnya, ia selalu dihantui perasaan takut kepada bosnya. Jadi keyakinannya kepada Allah sedikit berkurang atau ragu. Ya. Nih, bagaimana Ustadz nasihatnya Ustadz? Ya. Jazakallah khair Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentunya ini membutuhkan pembenahan akidah. Akidah seorang mukmin, Ar-Razzaq Allah, yang berrezeki itu Allah. Bukan bosnya, bukan atasannya. Bosnya wasilah. Iya. Kata Allah, betul. Toke itu wasilah aja. Jadi kan jelas Allah banyak menyebutkan dalam Al-Quran. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami berrezeki kalian dan anak-anak kalian. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Dia Allah yang memberi rezeki dan memiliki kekuatan yang agung. Rezeki di tangannya. Yarzuqu man yasha, dia berikan kepada siapa-siapa dia kehendaki rezeki. Jadi dalam ajaran agama kita ini, kita wajib hati kita ini menggantungkan keyakinan sepenuhnya rezeki dari Allah. Dan rezeki tersebut dialirkan kepada kita mungkin melalui si A, mungkin melalui si B, mungkin melalui si C, tapi bukan mereka yang punya rezeki. Dan kita tidak tunduk kepada mereka, menghinakan diri, tidak. Bekerja profesional. Ya. Oleh karena itu kita akan pertahankan agama kita. Jangan sampai kita bekerja, dengan bekerja tersebut kita menghinakan agama kita karena takut dipecat. Takut nggak makan. Subhanallah. Ini kebanyakan. Ini musibah. Kawan-kawan kita. Ya. Dan apabila orang ini memberikan bagimu jalan, rezeki, itu Allah yang memberikan, dia perantara saja. Ya. Meskipun kita berterima kasih kepadanya, dia membukakan kepada kita pintu rezeki, menjadi sebab mendapatkan rezeki, tapi di balik dia ada Allah Jalla wa'ala. Itu yang kita harus menjadikan sebagai tempat bergantung. Berarti perbaiki akidah. Kadang untuk kerja, cari makan, orang mau menggadaikan agama. Ya. Kadang-kadang kesian sebagian TKI atau TKW yang tinggal di negeri-negeri non-muslim. Kadang-kadang dia lakukan apa yang Allah benci, apa yang Allah haramkan. Majikannya bilang, tolong bawa kita nih mau pergi ke rumah ibadah kita. Ikut ini, tolong bawa anak saya nih. Subhanallah. Kadang-kadang majikannya bilang, tolong masakkan benda ini, tolong masakkan tolong babi nih. Contohnya, ya. Tolong kepotong-potong anjing nih, tolong masakkan. Kadang kita melarang. Tapi karena dia takut, dia tak berani mengatakan. Kadang-kadang supir, ini udah waktu Jumat dan dia bukan musafir. Kata bosnya, tolong kau antar saya. Bos, ini Jumat bos. Kau saya pecat. Ketika itulah, gimana yang kau yakini Allah? Memberi rezeki atau bosmu ini? Katakan, bos, saya punya hak untuk salat Jumat. Mohon maaf, saya mau salat Jumat. Kasih tahu secara... Tahu baik-baik, ini kewajiban agama saya. Dia katakan, kalau kau salat Jumat, kau saya pecat. Katakan, bismillah, salat Jumat. Rezeki bukan di tangannya. Betul. Sahih, Masya Allah. Barakallah fiik, Ustaz. Ini terjadi di beberapa kalangan, terutama pekerja, yang memang seperti itu. Jadi seolah-olah kita menggantungkan rezeki kepada makhluk. Disuruh perempuan, kau boleh masuk ke perusahaan kami, tapi kau buka ya jilbab itu. Ini dilarang pakai jilbab. Itu apa kita mengorbankan agama untuk dunia yang fana ini? Baik, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz nih. Ini ada dari Jakarta Ustaz nih, dari anak dari Jakarta. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Mau bertanya Ustaz, bagaimana menghindari dari futur, dan apakah futur ini bisikan dari setan Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada prinsipnya futur itu merupakan sifat manusia. Sifat dasar manusia jenuh, bosan. Ya. Tapi Allah SWT tentunya memberikan kita toleransi. Ya, apabila kita futur, jenuh, perbaiki kembali, motivasinya diperbaiki. Subhanallah. Ya, perbaiki niat, perbaikan orientasi. Misalnya nih, kita kadang-kadang datang malas untuk mengaji. Ya, malas datang ditanya, sakit apa kau tuh? Lagi sakit M dia. Kalau lama tak nampak dia hadir, lagi sakit M Ustaz. Sakit M itu apa? Sakit malas. Futur. Ya, namanya manusia, kita memiliki kelemahan-kelemahan. Namun Allah SWT beri kita toleransi. Ya, ketika kita futur, segera kembali, di-refresh kembali. Ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza faragta fansab." Jika engkau sudah kosong dapat satu pekerjaan, carilah pekerjaan lain, kegiatan lain. Jadi pada prinsipnya memang untuk menghilangkan kejenuhan itu harus ada variasi. Ya. Karena itulah kita lihat dalam agama kita, perintah Allah itu bervariasi. Enggak satu perintah. Kalau hanya salat saja, kita akan jenuh. Ada salat, ada haji, ada zakat, ada puasa, ada jihad, variasi. Salat saja pun bervariasi. Ada zuhur yang 4, ada yang 2, ada yang 3, ada yang pakai suara, ada yang semuanya variasi. Dan dalam belajar ulama juga mereka dihinggapi kadang-kadang rasa futur, belajar fikih, futur. Kalau futur belajar fikih, ganti belajar nahu. Futur belajar nahu, ganti belajar sharaf. Begitulah seterusnya. Jadi intinya satu, menghilangkan futur, bervariasi. Jangankan dalam perkara agama, dalam perkara rumah tangga pun kadang-kadang istri dah muak nengok suaminya, futur dia. Kawannya aja aku tengok. Lama kali. Ketika muncul futur ini, buatlah variasi. Mungkin suasana diganti. Kadang-kadang suami yang melihat istrinya, ini aja pun ku tengok-tengok. Futur terhadap istrinya. Maka cari variasi baru, pergi berdua misalnya, atau pergi musafir, kita pergi bawa keluarga. Ini menghilangkan kejenuhan. Bagaimana supaya jenuh itu hilang? Keluar daripada rutinitas. Keluar daripada rutinitas untuk kembali lagi. Ya. Oleh karena itulah para sahabat bukan yang orangnya kaku, terus nggak pernah mereka bergurau. Kata para sahabat, kami itu kalau siang hari kami kadang-kadang bergurau, kami satu sama lain, tapi ketika malam hari mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya intinya futur itu tabiat manusia. Ketika seseorang futur wajar karena mereka bukan malaikat. Yang tak pernah futur itu malaikat. Kalau kita mau tak pernah futur, jadilah malaikat. Kata Allah tentang malaikat, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih memuji Allah malam dan siang, tidak pernah futur. Malaikat itu kalau sudah sujud sampai selama-lamanya. Rukuk sampai selama-lamanya. Kata manusia seperti malaikat, wah bahaya. Antum disuruh sujud 1 jam udah pusing kepala udah. Ya kan? Ini sifat manusia. Karena itulah Allah beri toleransi. Bagaimana supaya kita tidak futur? Cepat segera perbaiki. Ya, perbaiki futur tersebut dengan merubah variasi. Iya. Karena itulah ilmu itu bermacam-macam cabang. Atau selalu dekat dengan orang-orang yang soleh, maksudnya yang selalu. Ya, apabila kita misalnya futurnya kepada keburukan, itu bahaya. Futur itu kepada kebaikan. Oh, kebaikan. Nah, andai kata kau futur cepat, ya supaya refresh, kau futur dalam menimba ilmu. Nah, maka perbaiki motivasi. Mungkin niatku ini nggak benar, itu apa aku nimba ilmu. Kemudian lihat kawan-kawan yang mereka itu rajin nimba ilmu, memiliki hasil dalam ilmu, berdakwah. Belajar daripada mereka. Engkau pun memiliki keinginan seperti dia, kan memacumu untuk menghilangkan kefuturanmu. Aku harus belajar nih, aku ingin seperti si fulan. Setahun dia, Masya Allah, udah bisa bahasa Arab. Setahun dia bisa latihan berdakwah. Perbaiki motivasi, perbaiki niat, perbaiki orientasi. Ya, yang paling penting, paling besar adalah faktor niat, orientasi. Jadi guru tuh, kalau nggak niatnya benar, menjenuhkan. Tiap hari masuk. Gaji kecil pula ya. Nengok murid-murid itu yang degil-degil. Wah, kawan ini. Jenuh. Kadang mau bergerak, mau masuk ke kelas. Alah, masuk ke kelas si fulan lagi ini, si degil-degil orang. Bagaimana memperbaiki motivasinya? Niat. Ini adalah merupakan kebaikan. Ini kejarnya besar. Kenapa orang itu ketika dia di perusahaan bisa langgeng sampai bertahun-tahun, kadang 20 tahun, itu berapa tahun? 19 tahun. 19 tahun. Kenapa? Apakah nggak merasa jenuh? Jenuh kali kan. Tapi mengapa bisa bertahan? Ada sesuatu yang diharapkan di sana. Ya, misalnya apa? Nafkah, gaji, bisa menafkahi anak istri. Kadang-kadang mau keluar tapi masih gelap di luar. Keluar nanti apa yang kira-kira cara jalan mencari nafkah apa? Akhirnya ya dia berusaha untuk menghilangkan futurnya. Dibuatlah liburan. Ada liburan kan? Itu untuk menghilangkan futur. 1 minggu sekali. Ada cuti kan? Itu menghilangkan futur. Ya, Allah Ta'ala alam. Sudah cukup apa masih satu lagi nih? Satu lagi. Boleh nih. Ya. Ustaz nih. Ini urusannya dengan pekerjaan juga nih. Ya. Bismillah, afwan di jembatan Ustaz dari hamba Allah.
apakah sama panjang angan-angan dengan merencanakan atau merancang masa depan untuk lebih baik dengan cara rajin bekerja atau menabung dan menambah jam kerja atau lembur nih. Masya Allah. Ya, bismillah, alhamdulillah ba'du. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighadin. Wahai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah, hendaklah setiap jiwa melihat apa yang dia siapkan untuk hari esok. Nabi yang mulia SAW pernah ketika telah ditaklukkan benteng-benteng Khaybar, dia siapkan untuk bekal keluarganya. Ya, nafkah kurma setahun, standby setahun. Masya Allah. 1 tahun loh. Memang beliau pernah kelaparan, kata Ibunda Aisyah, kami terus selalu kelaparan sampai Khaybar Allah taklukkan untuk kami. Artinya tak masalah kita menabung untuk masa depan anak-anak kita supaya nanti ada qadarullah sesuatu perkara kita misalnya la qadarullah, misalnya dia perlu berobat macam-macam ya. Kita siapkan untuk sekolahnya, nggak ada masalah menabung dan itu nggak masuk ke dalam panjang angan-angan. Ya, kita membuat strategi ini ke depan, langkah-langkah dalam bekerja, dalam berusaha untuk memperluas usaha segala macam. Ini semua nggak termasuk ke dalam panjang angan-angan. Selama niat kita, apa yang kita lakukan ini semua dalam bingkai menjadi sarana untuk dapat menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai tujuan hidup. Tujuannya akhirat. Tujuannya akhirat, ini sarana. Kita dalam hidup di dunia ini tentu kita butuh sarana. Kita butuh pakaian, butuh kendaraan, butuh rumah. Kita bekerja untuk ini semua, kita perbaiki kerja kita untuk mendukung ini semua. Kita punya keluarga, punya silaturahmi, kita ingin haji juga, kita ingin umroh juga, kita ingin bersedekah, berinfak. Tentu ketika Allah wajibkan kita haji, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Perintah haji, perintah untuk mencari nafkah agar kita bisa pergi haji. Bahkan Allah mengatakan wa tazawwadu, berbekallah. Ketika kita safar, mau haji, disuruh berbekal. Ya, oleh karena itu dunia ini pun butuh bekal. Untuk bekal di dunia, butuh bekal untuk di akhirat. Yang salah adalah sibuk memperbanyak bekal dunia, lupa bekal akhirat. Nah, kemudian dia begitu ambisinya kepada dunia ini sehingga segala sesuatu memang dia fokuskan untuk dunianya. Orientasinya dunia. Sehingga akhirnya lalai akhirat. Ya, udah punya rumah 3, mau punya rumah 4, mau punya rumah 5, mau punya rumah 6, mau 7 dan seterusnya, sibuk untuk menyiapkan dirinya, ya bagaimana mengumpulkan harta ini sehingga lupa akhirnya. Ini yang tercela. Udah punya 1 lembah emas, mau lembah kedua. Kata Nabi yang mulia SAW, sekiranya anak Adam diberikan Allah SWT 1 lembah emas, ya pasti dia ingin mencari lembah yang kedua. Tak akan pernah dia puas sehingga kematian datang menjemputnya. Sehingga ketika sumpahkan ke mulutnya debu, baru dia berhenti. Maka dalam hal ini Allah telah mengajarkan kepada kita, wailun likulli humazatin lumazah, celakalah bagi setiap orang pengumpat pencaci, alladzi jama'a malan wa addadah, yang kerjanya mengumpuli harta, ngitung harta. Yahsabu, ini yang membuat dia terlarang ini. Bukan kita dilarang mengumpulkan harta, tapi ini berikutnya, yahsabu annama lahu akhlada, dia kira, dianggap hartanya ini akan membuat dia kekal di dunia ini. Ya. Kalla la yunbadanna fil hutamah, dan seterusnya. Ingat, kalau dan kata dia lupa tujuan, sibuk dengan dunia ini, membuat dia lalai daripada akhirat, ini yang celaka. Apabila seseorang merancang cita-cita, menabung, menjadi sarana untuk menyembah Allah, tidak mengapa. Kalau untuk wasilah kebaikan, tidak ada masalah. Baik. Sahabat juga bekerja, mereka berusaha, mereka berdagang, mereka bercocok tanam. Nabi pun berdagang, sallallahu. Nah, ya. Jazakallah Ustaz. Afwan. Barakallahu fiik. Wa fiikum barak. Mudah-mudahan ini menjadi terwakili nih pertama dari pemirsa. Amin. Allah mustajib ya Allah. Ya. Baik, pemirsa Ahsan TV yang senantiasa semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah selesai pada sesi kali ini, sesi tanya jawab di episode kali ini bersama Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LCMA hafizahullah taala. Mudah-mudahan apa yang jadi beberapa pertanyaan yang masuk ke media WhatsApp atau pesan singkat ini menjadi terwakili atau menjadi pencerahan untuk kita semua dan menjadi ilmu yang hak, kemudian dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين